أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد بن العربي والأدنى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى عز وجل القائل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من بركاته شيء، وعلى آله وصحبه حتى لا يبقى من صلواته شيء بعذاب كل شيء. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Masjid Nurul Hidayah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, di minggu-minggu dan pekan ini, kita disibukkan urusan putra-putri kita yang belajar di institusi lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, menengah, bahkan di tingkat perguruan tinggi. Maka teringat Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa pendidikan itu sifatnya adalah wajib ain. Jadi utubul ilma fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Pendidikan itu dibangun dari kewajiban kepada setiap muslim, baik yang laki maupun yang perempuan, maka diwajibkan untuk menuntut ilmu, menggapai cita-cita hingga kita sampai kepada keadaan ketika kita dipanggil oleh Allah. Jadi pendidikan itu diwajibkan bagi kita ketika kita di kandungan ibu kita hingga sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Inilah sehingga pendidikan Islam dibangun dari pendidikan yang mengajarkan kepada Tuhannya. Sehingga seringkali kita dengar pendidikan
pendidikan agama itu sangatlah penting diajarkan kepada putra putri kita tentang Tuhannya. Siapa yang menciptakan dunia, bumi, alam, bintang ke bintang dan isinya ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sehingga kita menyampaikan bahwa apa yang kita inginkan tentang kesuksesan dunia, maka kuncinya adalah dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Maka siapa yang ingin sukses kehidupan di dunia, maka kuncinya adalah dengan ilmu. Maka sewajibnya kita mendukung putra putri kita untuk belajar, baik di sekolah maupun di madrasah, mengajarkan tentang pendidikan landasan Islam. Sehingga kadangkala kita juga sangat kaget ketika orang tua mengutamakan pendidikan umum tanpa didampingi dengan pendidikan agama. Maka seringkali kita dengar, sayang without religion is blind. Maka pendidikan umum tanpa pendidikan agama, maka akan membangun kebutaan, tidak mengerti mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga ketika mereka lulus tanpa didampingi dengan landasan pendidikan agama, jadilah mereka orang-orang yang sesat, orang-orang yang jahat, orang-orang yang korupsi. Dan itu pada saat ini kita bandingkan betapa negara kita memunculkan koruptor baru. Karena mereka tidak dilandasi dengan pendidikan agama yang kokoh. Dan diusahakan pendidikan agama ini mulai dari semenjak kecil. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak jahiliyah menuju akhlakul karimah. Baru kemudian 10 abad ketika Imam Ibnu Meskawet menyerukan tentang pentingnya pendidikan karakter. 10 abad selanjutnya di abad 21 ini, maka kita mengenal konsep pendidikan karakter, pendidikan akhlakul karimah, sehingga kita jauhkan mereka dari berbagai macam kerusakan dunia. Suatu saat ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul, suatu saat umatku akan terkena penyakit wahai. Ditanya oleh para sahabat, ayul wahan ya Rasulullah? Al-wahan dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu adalah dimana ketika kita cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Padahal Allah sudah menyampaikan wal akhiratul khairun wa abqa. Dan akhirat itu adalah kepentingan yang nyata dan baik. Tujuan hidup yang abadi adalah ketika kita berpikir tentang kepentingan akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin
maka kuncinya adalah dengan ilmu. Ketika kita ingin sholat, maka kita harus paham tentang fikih sholat. Seluruh kehidupan kita yang sudah diajarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika waman aradahuma fa'alaihi bil ilm, ketika kita ingin sukses kedua-duanya, maka kuncinya adalah dengan ilmu. Tetapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ketika kita bertambah ilmu tapi tidak bertambah mendekatkan diri kita kepada Allah, maka yang terjadi adalah hukum dunia wa rohiyatul maut. Man izdada iman walam yazdad hudan walam yazdad minallah illa huda. Yang dilakukan Rasulullah 15 abad yang silam adalah ketika kita tambah ilmu pengetahuannya tapi tidak ditambah dengan ilmu pendidikan agamanya, tidak disampaikan dengan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, illa huda, malah menjauh. Maka sungguh benar bahwa orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah pertama orang yang beriman kepada Allah, dan yang kedua adalah orang yang memberikan ilmu yang manfaat. Maka kita berharap mudah-mudahan putra-putri kita senantiasa untuk meningkatkan kompetensi keilmuannya dan kompetensi agamanya, di samping dengan integrasi keilmuan dunia dan akhirat. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengangkat derajat putra-putri kita kepada derajat kemuliaan fi dini wa dunya wal akhirah, bermanfaat bagi nusa bangsa, agama dan keluarga, dan semoga menjadi anak-anak yang soleh solehah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffar bima amara li salahil ibadi jami'il bashar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athar wa ashabihi al-ahya adada ni'amillah wa idhalillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi
kita itu